Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaziratul Maghfirah, NIM 1917302133. Saya dari kelas 3 HKIC. Pembuatan video ini untuk memenuhi mata kuliah Fikih Mawaris. Di sini saya akan menyebutkan pembagian ahli waris. Yang pertama yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki yaitu asobah. Jika ia sendirian maka ia mendapat seluruh harta warisan, dan jika ada ahli waris lain maka ia mendapat sisa, dan jika ada ahli waris anak perempuan maka pembagiannya 2/1. Yang kedua yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ada dua kemungkinan mendapat warisan. Yang pertama, mendapat sisa jika ada ahli waris cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua yaitu terhijab hirman jika ada anak laki-laki. Yang ketiga yaitu bapak. Bapak ada 3 kemungkinan dalam memperoleh warisan. Yang pertama, mendapat 1/6 jika ada anak atau cucu laki-laki. Mendapat 1/6 plus asobah jika ada anak atau cucu perempuan, dan menjadi asobah jika ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat yaitu kakek. Kakek ada 3 kemungkinan. Yang pertama, terhijab hirman jika ada bapak, mendapat 1/6 jika ada anak atau cucu laki-laki, mendapat 1/6 plus asobah jika ada anak atau cucu perempuan. Yang kelima yaitu saudara laki-laki kandung. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu terhijab hirman jika ada anak atau cucu laki-laki dan bapak. Asobah binafsi jika tidak ada anak atau cucu laki-laki dan bapak. Mendapat 1/3 dalam masalah mustarokah. Yang keenam yaitu saudara laki-laki sebapak. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, terhijab hirman jika ada anak atau cucu laki-laki bapak, anak laki-laki kandung atau anak perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Asobah binafsi jika tidak ada anak atau cucu laki-laki bapak, anak laki-laki kandung, dan anak perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Yang selanjutnya yaitu saudara laki-laki seibu. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Yang pertama, terhijab hirman jika ada anak atau cucu bapak, kakek atau kakek sohih. Yang kedua yaitu mendapat 1/3 jika ada 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu bapak dan kakek. Mendapat 1/6 jika sendirian dan tidak ada anak atau cucu bapak dan kakek. Yang ke-8 yaitu keponakan laki-laki keponakan laki-laki kandung. Keponakan laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung. Mereka semua adalah asobah dan akan terhalang jika ada ahli waris laki-laki yang lebih dekat dengan mereka. Yang ke-9 yaitu suami. Suami ada 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu mendapat 1/2 jika tidak ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu mendapat 1/4 jika ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Yang ke-10 yaitu anak perempuan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu mendapat setengah jika sendirian dan tidak ada anak laki-laki.
mendapat 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak dengan anak laki-laki. Menjadi asobah jika bersama dengan anak laki-laki. Yang ke-11 yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada 5 kemungkinan. Yang pertama yaitu terhijab hirman jika ada anak laki-laki atau 2 orang anak perempuan atau lebih. Yang kedua yaitu mendapat setengah jika sendirian dan tidak ada cucu laki-laki atau 1 anak perempuan. Mendapat 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki atau 1 orang anak perempuan. Mendapat 1/6 jika ada 1 orang perempuan dan tidak ada cucu laki-laki. Menjadi asobah bil ghair jika bersama dengan cucu laki-laki. Yang selanjutnya yaitu ibu. Ibu ada 3 kemungkinan. Yang pertama mendapat 1/3 jika tidak ada anak atau cucu dan 2 orang saudara atau lebih. Mendapat 1/6 jika ada anak atau cucu atau 2 orang saudara atau lebih. Mendapat 1/3 dari sisa jika termasuk gurawain. Yang selanjutnya yaitu nenek. Nenek ada 2 kemungkinan. Yang pertama terhijab hirman jika ada ibu atau bapak untuk nenek dari bapak. Artinya nenek dari ibu terhalang oleh ibu dan nenek dari bapak terhalang oleh bapak dan ibu. Yang ke-14 yaitu saudara perempuan kandung. Ada 5 kemungkinan. Yang pertama, terhijab hirman jika ada anak atau cucu laki-laki dan bapak. Mendapat setengah jika sendirian dan tidak ada anak atau cucu perempuan dan saudara laki-laki kandung. Mendapat 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Menjadi asobah bil ghair jika bersama dengan saudara laki-laki kandung. Menjadi asobah binafsi jika tidak ada saudara laki-laki kandung tetapi ada anak atau cucu perempuan. Yang ke-15 yaitu saudara perempuan sebapak. Ada 6 kemungkinan. Yang pertama, terhijab hirman jika ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, mendapat setengah jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki sebapak dan saudara perempuan kandung. Yang ketiga yaitu mendapat 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat yaitu mendapat 1/6 jika bersama saudara dengan saudara perempuan kandung. Yang kelima yaitu menjadi asobah bil ghair jika bersama dengan saudara laki-laki sebapak dan menjadi asobah bin nafs jika bersama anak atau cucu perempuan. Yang ke-16 yaitu saudara perempuan seibu. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama terhijab hirman jika ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan, bapak dan kakek. Mendapat 1/3 jika bersama saudara dan mendapat 1/6 jika sendirian. Yang terakhir yaitu istri. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu mendapat setengah jika tidak ada anak atau cucu. Mendapat 1/4 jika ada anak atau cucu.
Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.